Halo sahabat garasi, kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang menjadi idaman segala usia. Ya, mobil ini adalah sebuah mobil Mazda CX-5 GT tahun 2014. Tapi saya tidak akan sendirian, kita langsung ngobrol sama ownernya langsung, Bro Ongki. Let's go. Halo Bro Ongki. Halo. Wow, apa kabar? Baik. Waduh, ini adalah owner dari Mazda CX-5 tipe GT ya? Ya, GT. Tahunnya 2014. Oke. Alasan Bro Ongki kenapa milih mobil CX-5? Gue suka pertama kali sih model ya. Modelnya bagus, terus nggak ngebosenin, kayaknya timeless nih modelnya nih. Timeless. Karena 2014 ya, sudah 6 tahun. 2014, betul. Oke. Fitur. Mobil ini fiturnya banyak. Dia ada fitur sky active-nya sih. Sky active. Ya, sky active. Terus selain itu udah ada sunroof, speaker juga ada Bose kan. Oke, jadi dari segi harga memang cukup tinggi, tapi memang dapatnya banyak gitu ya. Orang bilang Mazda itu perawatannya mahal, spare part-nya mahal, service rutinnya mahal. Bener nggak itu Bro Ongki? Sejauh gue pakai mobil ini sih umum sih ya sebenarnya. Umum ya? Untuk harga servis dengan merek-merek lain sih. Servis terakhir inget nggak? Apa aja yang diganti dan biayanya berapa? Servis terakhir itu biaya sekitar 2,3 atau 2,4 saya lupa. Oke. Yang diganti sih wajar ya, kayak oli, filter oli dia lakuin tune up, terus biasa sih kalau servis resmi di Mazda tuh dia cek semua tuh kaki-kakinya. Mungkin ada baut-baut kendor dikencengin juga, kayak aja sih. Setelah penggunaan 6 tahun, berdasarkan report atau record dari Mazda itu, apa yang akan perlu segera diganti dalam waktu dekat? Kemarin saya udah dapat notice dari Mazdanya. Saya harus ganti, sebenarnya itu engine mounting saya udah lemah. Engine mounting. Terus ada kalau nggak salah di bagian busing ya. Busing-busingnya. Karet-karet busingnya itu mungkin udah umur ya, udah 6 tahun. 6 tahun gitu. Wajar lah ya. Terus apa lagi ya kemarin? Kayaknya itu aja sih. Kira-kira ada pesan nggak kalau yang mau beli CX-5 nih, kalau yang sudah di atas usia 5 tahun, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan Bro Ongki kira-kira? Kalau menurut saya sih paling kaki-kaki ya. Kaki-kakinya Mazda itu boleh diperhatiin lah. Kalau pemakai sebelumnya jorok atau kasar, biasa sih kaki-kakinya udah rentan bunyi tuh. Kaki-kaki. Biasa kalau kaki-kaki nyambungnya ke engine mounting juga. Engine mounting ya? Engine mounting sih, kalau engine mounting mungkin umur 5-6 tahun tuh udah pemakaian lah. Sempat dapat info nggak sih kalau engine mounting itu berapa biayanya? Lumayan. Berapa? Sebutin aja angkanya. Ada kanan, kiri, sama belakang. Total kalau di Mazda ganti itu sekitar 6 jutaan. 6 jutaan itu kalau di bengkel resmi Mazda ya? Di bengkel resmi. Oke, nah itu gambaran untuk sahabat garasi yang ingin membeli CX-5 yang usianya di atas 5 tahun. Seperti itu. Sekarang kita bicara komunitas ya. Komunitas CX-5 ini kalau dilihat stikernya itu nomor urutnya nomor 1. Yes. Berarti Bro Ongki ini adalah ketum harusnya ya? Iya, ketum. Ketum CX-5 chapter atau Indonesia? Indonesia. So Indonesia, luar biasa. By the way, kalau misalkan ikut komunitas, keuntungannya apa sih Bro? Keuntungannya kita punya kerjasama di beberapa merchant. Oke. Kita punya ya mungkin ada toko audio, toko velg. Kita punya kerjasama ya biasanya untuk join ke member dengan kasih kartu tanda anggota ke toko-toko mereka kita dapat diskon. Dapat diskon. Di beberapa bengkel resmi juga kita ada kerjasama. Bengkel resmi. Jadi diskon jasa, diskon servis. Oke. Ngomong-ngomong soal komunitas, pasti suka yang namanya touring. Betul. Pernah touring kemana yang paling jauh Bro? Paling jauh ke Bali. Ke Bali? Ke Bali. Yang dirasakan apa naik mobil ini Bro? Enak sih ya, nyaman. Terus nyaman. Handlingnya enak banget sih sebenarnya CX-5 ini. Handlingnya enak banget ya? Enak. Dari Jakarta ke Bali, inget nggak konsumsi BBM rata-ratanya berapa? Kalau konsumsi BBM sih rata-rata 110, 111. Oh ya? Ya. Berarti nggak terlalu boros juga ya? Ya karena banyak kan tol kan. Ketemu tol lagi ya. Tahun itu sudah ada tol yang sampai Surabaya belum? Baru ya? sampai di Brebes. Oh, Brexit ya. Brexit. Tol terakhir adalah Brexit. 110, 111. Ya kalau kita lihat dengan bobot mobilnya juga kenyamanannya 110, 111 itu it's okay lah ya, fine ya. Nah tadi kan luar kota, sekarang kita bicara orang yang mungkin menggunakan mobil ini untuk komuter dalam kota. Kira-kira bensinnya berapa rata-rata yang dicapai? Rata-rata paling boros saya dapat 1,8. Paling boros 1,8? Iya itu udah konsumsinya udah benar-benar macet, mobil udah digeber-geber, udah banyak kayak gini idling dalam mobil. Untuk mobil 2500 cc ya, 1,8 dalam kota itu irit loh. Ya, mungkin ada beberapa teman dari komunitas ada yang bilang 1,7, mungkin ya tergantung rute juga lah ya. Nah, kalau waktu kemarin perjalanan jauh, itu mobil diasuransi nggak sih?
Kalau saya sih selalu asuransi. Selalu? Selalu. Asuransi jenisnya apa? All risk atau risk. TLO? All risk? All risk. Oh, jadi supaya lebih aman Ya, ya? lebih aman lah. Oke, Nyetir oke. juga lebih tenang. Lebih Kalau tenang. kita hati-hati, orang lain yang nggak hati-hati. Itu, bener banget sahabat garasi ya. Kita hati-hati, orang lain belum tentu hati-hati. Iya. Tulis di bawah saja nanti ya. Kalau misalkan ada orang di luar sana yang ingin membeli, sahabat garasi yang ingin membeli mobil CX-5, ada saran nggak kira-kira? CX-5 khususnya Iya, ya. khusus CX-5 nih yang Bro Ongki sekarang kendarain. Kalau saya pribadi sih, kita perhatiin kaki-kaki nomor 1. Oke, Karena kita nggak tahu owner sebelumnya gimana pakai mobilnya. oke. Ya tadi pasti nyambungnya ke engine mounting. Engine mounting tadi. Rata-rata sih itu sih kalau dengan umur CX-5 yang segini sih. Untuk elektrikal semua aman sih, nggak pernah ada masalah. Elektrikal ya. aman ya. Aman. Itu kalau kita servisnya di bengkel resmi juga ada service recordnya pasti ya. Pasti Jadi ada kita service bisa record. tahu. Kita lihat ya. Oke, nah kalau untuk sahabat garasi yang mungkin nonton video ini tapi nggak join komunitas CX-5, ada saran nggak kira-kira atau bagaimana caranya supaya ikutan komunitas juga boleh? Kita sih sebenarnya menyarankan lah untuk join komunitas. Karena di komunitas kita bisa sharing. Ya pasti banyak racun-racun modif juga kan. Kalau ada mobilnya biasa ada kendala, kita bisa, kalau yang dekat kita bisa tolong, kita bantu. Gitu kan. Persaudaraannya erat juga ya. Persaudaraannya erat. Sekalian juga kalau ikut komunitas tuh bisa menambah luas link bisnis ya. Betul, Biasanya ya, betul. apalagi kalau kita punya usaha tertentu tuh di komunitas tuh cocok Betul. juga. Jadi yang belum ikutan komunitas CX-5 bisa ikutan komunitas CX-5. Ada Instagramnya apa? Ada @CX5 Indonesia. @CX5 Indonesia ya. Nanti silakan tanya-tanya ke Miminnya. Ya, silakan. Miminnya Bro Ongki bukan? Saya sama ada satu lagi. Oh ya, nanti silakan tanya-tanya langsung kalau mau ikutan komunitas gimana. So terakhir sebelum kita cobain mobil ini, pajak. Nah, berapakah pajak dari mobil ini, Bro Ongki? Kebetulan alamat gue di Tangerang. Oke, Pajaknya sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan. Iya. Berarti range-nya 5 sampai 6 jutaan 5 lah sampai kalau 6 juta. progresif dan lain sebagainya ya. Itu dia informasi pajaknya. Sekarang kita akan cobain. Oke, Bro Ongki langsung nyetir. Siap. Biar saya di kursi penumpang. Let's go. Ini ya, CX-5 standar itu sebetulnya sudah sangat ini enak nggak sih sebetulnya tanpa harus diganti kayak audio Udah dan cukup banget. cukup banget ya. Cukup banget. Lebih dari cukup lah ya. Udah fitur juga udah banyak. Dinaikin juga enak. Udah cukup lah sebenarnya. Ini juga yang bikin tipe ini lebih laris walaupun lebih mahal itu ya kan ada sunroof Iya, ya sunroof dibandingkan yang tipe apa sport yang paling rendah ya. Ya sport yang nggak nggak ada laku ya. sih kayaknya ya. Kita kalau punya mobil itu pasti yang merasa ada aja yang kurang tuh. Menurut Bro Ongki kira-kira mobil ini yang bisa diperbaiki sebetulnya apa sih gitu? Harapannya Bisa kayaknya diperbaiki ekspektasi. atau gimana nih maksudnya? Pasti gini kayak misalkan harusnya Kurangnya nih mobil dari ini, mobil. kekurangannya harusnya Jok begini belakangnya. nih. Jok belakangnya kenapa? Sempit. Tergolong sempit ya? Tergolong sempit. Ya memang saya nggak pernah duduk di belakang sih. Iya Cuman sih. mostly orang dan saya menurut saya sendiri memang belakang sempit. Tapi kalau Mazda nih orang mau jual lagi, biasanya jatuh banget nggak sih, Bro? Kalau dibilang jatuh banget enggak sih ya sebenarnya. Kalau saya Contohnya compare nih misalkan, di tahun yang ini yang sama nih, berarti saya harus compare dengan CR-V 2400 yang Prestige. Iya. Harga jualnya mirip. Harganya mirip ya? Mirip. Nggak berarti Honda itu pasti lebih tinggi gitu nggak? Enggak ya. Mungkin itu ya mungkin orang persepsi orang ya. Jadi itu terpatahkan mitosnya itu. Kalau Betul. misalkan orang bilang Mazda itu harga jualnya itu jatuh itu enggak kok gitu. Yang pasti harus rajin di servis dan lain sebagainya ya. Ini masih worth it untuk dibeli tahun 2020. Masih sangat worth it lah. Sangat worth it sekali. Tinggal di facelifting kan modelnya jadi model lagi. Tinggal ganti lampu, ya kan, model-model grill dan lainnya Betul. udah kayak facelift yang baru Betul. ya. Dari luar mirip. Mirip banget. Oke lah kalau gitu. Ya sudah, kalau gitu sahabat garasi, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Thank you for watching. Sampai jumpa. Bye.